Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu merasa berbesar hati kepada Liu Hansu dan membantu sesama mereformasi meridiannya yang buruk. Tertegun dengan tindakan murah hati ini, Hansu berjanji pada Qin Yu untuk membawanya sebagai murid dan Qin Yu menerimanya. Dari Hansu, Qin Yu belajar bagaimana dia akan melakukan perjalanan dari Ember Moon ke alam iblis. Dari segi jalan tol dia tidak khawatir sama sekali, dia memiliki gunung batu elemen kelas rendah. Sisi buruknya adalah dia tidak memiliki jumlah yang tidak terbatas, jika saja dia bisa menjual beberapa peralatan kelas abadi itu pasti akan meningkatkan stoknya. Dia telah memperoleh banyak harta dari alam Niyang. Hal terpenting berikutnya adalah bagan bintang. Dari apa yang bisa dikumpulkan Qin Yu dari murid barunya, peta bintang sangat jarang. Tuan, ada hal penting lain yang lupa saya sebutkan sebelumnya. Hansu tiba-tiba berkata dengan keras. Berbicara, Qin Yu berbalik menghadap muridnya. Muridnya buru-buru menjawab, saya telah mendengar desas-desus bahwa bagan bintang tidak selalu benar koordinatnya, mungkin jimat teleportasi dihancurkan di lokasi itu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan untaian kerugian. Dia benar mungkin tidak mungkin untuk menghancurkan atau merusak jimat teleportasi secara permanen, tetapi bagan bintang ini setua waktu. Mereka tidak dapat terus diperbarui, yang berarti bahwa jimat mungkin tidak dapat digunakan dengan mudah. Guru, satu hal lagi, saya pernah mendengar ayah saya berbicara tentang perjalanan antar bintang. Seharusnya tracker setidaknya harus ahli panggung abadi emas. Hansu berbisik dengan nada terengah-engah, matanya membelalak. Qin Yu hanya tersenyum sedikit. Hansu, menurutmu tuanmu tidak setara dengan Golden Abadi? Anda khawatir bahwa saya mungkin dalam bahaya dalam perjalanan antar bintang? Hansu buru-buru menjawab, dia tidak ingin meragukan tuannya sendiri. Tuan Junior tidak meragukan kehebatan tuannya. Hanya saja bintang Ember Moon kita menghasilkan pedagang antar bintang. Saya mendengar bahwa para pedagang itu setidaknya di atas ahli panggung keabadian emas. Anda tahu, ayah saya pernah melayani pedagang antar bintang dan ketika dia kembali dia memamerkan tentang waktunya, memberitahu saya banyak hal tentang pedagang antar bintang. Pedagang antar bintang? Alis Qin Yu terangkat sedikit terkejut. Katakan padaku apa yang disebut pedagang antar bintang ini. Dia memiliki asumsi sendiri tentang apa itu, tetapi dia ingin mengklarifikasi keberadaan ini. Hansu menjilat bibirnya, matanya pingsan, ekspresinya penuh pemujaan dan berkata, pedagang antar bintang, orang-orang itu adalah hasil panen terbaik para ahli. Mereka semua sangat terampil. Mereka berasal dari iblis dan alam abadi di semua tempat. Tujuan utama mereka adalah membeli herba barang atau biji murah dari satu tempat dan menjualnya di tempat yang jauh. Mereka akan mendapatkan perbedaan harga menjual dan membeli di antara dua pasar. Terkadang perbedaannya 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Itu seperti yang diharapkan Qin Yu. Mereka sangat mirip dengan para pedagang dari benua panjang Qian, kecuali mereka akan menempuh jarak yang lebih jauh. Ada risiko tinggi untuk perjalanan antar bintang dan tol juga sangat tinggi, jadi pedagang antar bintang yang menjual dengan harga ratusan kali lebih besar dari harga beli adalah hal yang biasa. Di seluruh alam abadi hanya yang kuat yang dihormati. Jika orang lain tahu Anda memiliki banyak harta, yang kuat kemungkinan besar akan membunuh Anda demi harta itu. Tentu saja Qin Yu sudah curiga. Kebanyakan pedagang pasti membawa sejumlah harta dan barang berharga. Jika tidak kuat maka mereka akan mati dan dirampok oleh para ahli di setiap planet. Saya mendengar bahwa batas antara iblis jauh lebih kacau dan melanggar hukum, orang-orang dirampok sesering mungkin. Qin Yu tertawa terbahak-bahak, muridnya masih anak pohon, dia tidak mengerti bahwa manuver kain dan belati lebih berbahaya daripada perampokan siang hari. Tetapi dia tahu semua yang dikatakan adalah semua rumor atau hal-hal yang didengar muridnya secara langsung, dan hanya dengan menyaksikannya secara langsung dia akan dapat menentukan keaslian informasi tersebut. Beberapa hal pasti benar atau tidak akan menjadi gosip, dan dari situ dia mendapatkan pemahaman. Dia sudah cukup mendengar lalu menginstruksikan Hansu, saya perhatikan para Siuzenis di jalanan sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Keterampilan Anda mungkin buruk tetapi jiwa Anda berada di tahap akhir Yuanyi.
Ayo serap energi dari batu elemen suci kelas menengah itu. Setelah Anda mencapai tahap Yuanying kita lihat nanti. Hansu segera meninggalkan kamar setelah membungkuk singkat. Qin Yu menghela nafas di alam abadi Xiu Zenis di sini jauh lebih beruntung daripada yang ada di alam fana. Di sini kepadatan dan kualitas energi di dunia lebih tinggi daripada energi di alam fana. Tempat ini sekarang miliknya memikirkan tentang masa lalu tidak akan membantu situasinya sama sekali. Dia mengingat kembali pikirannya dan memutuskan untuk mengetahui berapa biaya jalan tol saya perlu mencari pedagang antar bintang. Tapi ada hal yang lebih penting dari tujuan itu, saya memiliki lebih banyak kekuatan tersembunyi. Secepat mungkin saya harus membuka dunia lapisan kedua dari Atlas 10.000 binatang. Di sana ada banyak monster dewa tahap Raja Iblis. Kemudian saya akan bisa bernapas lebih lega. Qin Yu telah menetapkan rencana aksinya, dia tidak sedikit khawatir. Seringai lebar menyibak bibirnya, dia teringat sesuatu yang penting. Haha, bagaimana aku bisa sebodoh itu? Sebagai guru baru saya masih belum memberikan hadiah kepada murid saya. Satu-satunya keputusan sekarang adalah harta karun mana yang harus dia berikan. Ketika dia berada di alam Niyang dia telah memperoleh banyak peralatan abadi tingkat tinggi. Tapi kemudian bocah Yuanying dengan item abadi bermutu tinggi, bukankah itu meminta untuk dirampok dan dibunuh? Bagaimana kalau memberikan senjata suci kelas atas itu kepada muridku dengan gelombang? Qin Yu mengambil pedang hitam panjang yang dia gunakan di masa lalu Hei Yuan. Hei Yuan adalah senjata suci kelas atas yang disempurnakan Qin Yu sendiri. Aspek kunci yang membuatnya tidak kalah berharga dari item abadi kelas rendah terletak pada kemampuan adaptasinya. Itu adalah pedang metalik yang bisa berubah bentuk, apakah itu pertahanan serangan atau berbagai desain lainnya, itu bisa meniru dengan sangat baik. Dia mencabut kontrak darah dengan senjata dan menyimpannya lagi sebagai persiapan untuk Hansu ketika rekannya selesai pelatihan. Sou Yan, bawalah yang lain saat kamu keluar. Internet suara acuh tak acuh dari udara tipis. Seorang kecantikan Sou Yan mengenakan gaun ungu harum dan seorang pria paruh baya dengan jubah TL muncul secara tak terduga di dalam ruangan. Duo itu segera membungkuk. Siap melayani Anda tuanku. Sou Yan memulai perkenalan. Tuanku, ini adalah Zhang Yuan, iblis level 9. Bentuk aslinya adalah Shadow Panther berwarna TL yang kuat. Apakah itu strategi atau kekuatan? Dia termasuk 10 besar dari semua binatang ilahi di dunia lapisan pertama. Qin Yu mengangguk tertarik. Ada lebih dari 200 iblis level 9 di dunia lapisan pertama dan sesuai pengenalan Kaisar Ni yang semuanya adalah iblis yang kuat. Memang benar bahwa Sou Yan menyebutkan orang-orang di dunia lapisan pertama memiliki bakat yang lebih buruk hanya karena mereka tidak naik ke dunia lapisan kedua sebagai Raja Iblis. Untuk dapat berdiri di 10 besar dari begitu banyak iblis level 9, kekuatan mereka tidak kurang dari emas abadi level 9 biasa. Zhang Yuan, Sou Yan, aku tahu bahwa pedagang antar bintang ada dengan kekuatan tidak kurang dari emas abadi, tapi budak mereka tidak bisa sekuat mereka kan? Qin Yu tertawa. Sou Yan balas tersenyum. Tuanku, Anda harus mengarahkan pertanyaan ini ke Zhang Yuan. Ayahnya adalah mantan pedagang antar bintang. Oh, Qin Yu melengkungkan alis kanannya karena sedikit terkejut. Dia menatap Zhang Yuan dengan antisipasi. Tuanku, seorang pedagang antar bintang setidaknya harus menjadi emas abadi, itu fakta. Alasan paling umum adalah perjalanan itu berbahaya, tetapi alasan terpenting adalah agar mereka dapat menggunakan teleportasi yang lebih besar selama perjalanan mereka. Katakanlah jika pedagang menemui masalah di suatu lokasi di peta perasaan mereka untuk tidak kehilangan keuntungan memaksa mereka untuk tidak kembali. Dalam hal ini mereka membutuhkan rencana pelarian, bukan? Disitulah teleportasi yang lebih besar berperan sebagai cara untuk mengambil jalan pintas mengatasi masalah. Muridnya hanya mendengar tentang pedagang antar bintang sementara Zhang Yuan memiliki dukungan yang lebih kuat dan banyak lagi untuk dikatakan. Biasanya kehebatan pengawal relatif kuat, tentu saja pengawal abadi emas akan menghabiskan banyak uang untuk disewa. Zhang Yuan menginformasikan aturan praktis, semakin kuat senjata sewaan semakin mahal biayanya. Sementara para pelayan terutama melayani keinginan sehari-hari pedagang dan secara alami lemah.
Semuanya ada harganya, katakan padaku berapa harga uang di alam abadi. Dia telah menahan pertanyaan ini untuk sementara waktu, sekarang tidak yakin siapa yang harus ditanyakan untuk mendapatkan perkiraan yang akurat. Suho Yan tersenyum, bermain di bibirnya yang mulia itu sangat mudah. Untuk ahli di tahap abadi dan iblis batu elemen kelas rendah mewakili unit uang terkecil di alam abadi. Umumnya katakanlah sesuatu yang berharga $100 itu mewakili 100 batu elemen kelas rendah. Sambil tersenyum lagi dia melanjutkan, dalam hal unit yang lebih tinggi dan pertukaran mata uang, 1 batu elemen kelas atas 100 batu kelas tinggi, 10.000 batu kelas menengah, 1 juta batu kelas rendah. Yang paling berharga adalah inti esensi unsur, di mana 1 banding 100 batu unsur kelas atas. Tapi ini hanya perkiraan karena inti esensi sangat langka. Kadang-kadang mereka bisa lebih berharga dari jumlah yang disebutkan. Ketiganya terus berdiskusi untuk waktu yang lama. Di akhir percakapan Qin Yu telah memperoleh beberapa wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pesawat abadi itu beroperasi. Apa yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan jiwa yang cukup untuk menyempurnakan Yuanyings abadi emas level 1 karena dia masih memiliki 3 Yuanyings abadi emas yang belum dimurnikan. Saya akhirnya berhasil menembus tahap awal Yuanying. Hansu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia berjalan keluar dari kamarnya menuju ke arah tuannya. Berhenti, sebuah suara dingin memisahkannya dari pikirannya. Dia membenturkan kepalanya ke arah suara itu. Di halaman ada seorang pria dan wanita yang sedang makan buah-buahan dari meja batu. Buahnya tampak aneh, ini adalah buah-buahan yang ditanam di lapisan pertama dunia Atlas. Kamu siapa? Mengapa Anda datang ke kediaman saya? Hansu memandang kedua orang asing itu dengan cemas. Tanpa sepengetahuannya duo itu, tepatnya Suho Yan dan Zhang Yuan. Keduanya terus makan bahkan tidak menatap Hansu. Tuannya sedang berlatih, jangan ganggu dia. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, yang mulia kami juga ahli bela diri, Anda jangan khawatir dan tunggu saja di luar untuknya. Seorang praktisi panggung Yuanying bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Dia adalah pemimpin dari kelompok besar monster tingkat 9 iblis tingkat. Master Hansu tersedak oleh napasnya sendiri, dia melebar sampai batasnya. Bagaimana tuannya sendiri mendapatkan 2 pelayan dan sangat cepat. Di dalam kamar Qin Yu sedang duduk dalam posisi bersila tak bernyawa dan diam seperti batu. Tidak ada gumpalan kekuatan hidup atau kehadiran di sekitar tubuhnya. Selama pelatihan jiwanya ia menyadari bahwa pelatihan tersebut terbagi menjadi 3 tahap: manusia, bumi dan kemudian langit. Hanya ketika seseorang mencapai 3 tahap ini jiwanya dapat dianggap lengkap dan utuh. Ruangan menjadi mendung oleh kabut abu-abu tebal meskipun ruangan itu diangin-anginkan oleh angin sepoi-sepoi dari jendela yang terbuka. Kabut tidak terlihat jelas. Qin Yu telah menyebarkan kesadarannya ke ruang yang dikelilingi kabut. Ini adalah tahap pertama dari ranah jiwa tahap manusia. Ia hanya akan mengetahuinya ketika jiwanya diubah oleh air mata meteoriknya. Sebelum waktu ini Qin Yu tidak tahu bahwa jiwa bisa dilatih. Dia selalu berpikir jiwa hanya bisa dipelihara dengan bertambahnya usia. Kabut dan domain adalah perwujudan jiwa dan kesadaran tahap manusia Qin Yu. Di dalam kabut jiwa lapisan pertama, ilusi tangannya bergerak dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan pola yang digambarkan oleh 9 soul refinement. Di permukaan tampak mudah, tetapi saat dia mengalir dari yang pertama ke yang berikutnya, setiap segel yang berurutan entah bagaimana lebih sulit daripada yang terakhir. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya sedikit pun. Gangguan sekecil apapun akan menyebabkan indera itu gagal, tapi dia menyadari bahwa segel ini memiliki aura yang unik pada mereka. Ketika diselesaikan itu menenangkan pikiran dan tubuh. Seiring waktu lebih banyak aliran kabut hijau mengalir ke domain tersebut. Tangannya bergerak seperti ahli di pertengahan pertempuran, mengalir dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui 36 segel. Mungkin membosankan bagi orang lain untuk mengulangi gerakan yang sama, tetapi Qin Yu tidak lelah. Dia bisa merasakan jiwanya berkembang, tumbuh dan berubah terus-menerus dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam bentuk meditasi ini seperti pelatihan tertutup lainnya, waktu adalah hal yang subjektif, tidak terasa seperti waktu mengalir seperti di dunia nyata.
Tiba-tiba sesuatu seperti cahaya yang berlaku di atas ruang tak berujung. Qin Yu berada di jurang terobosan lain tapi dia tidak melanjutkan dan berhenti segera. Sekarang kekuatan jiwaku seharusnya berada di sekitar level 8. Qin Yu tidak bisa merasa banyak seperti telah berlalu tetapi melihat-lihat dan dengan perkiraan dia tahu 3 bulan penuh telah berlalu. Di halaman kediaman kecil itu kedua setan itu dengan sabar menunggu tuan mereka. Melihat Qin Yu mendekat keduanya berdiri serempak dan memberi hormat. Selamat datang Tuan. Qin Yu memberi mereka anggukan ringan. Oh itu benar, di mana muridku? Anak itu Liu Hansu tidak tahu berapa lama tuannya akan berlatih jadi dia pergi beberapa waktu yang lalu. Suo Yan menjawab. Qin Yu mengangguk, dia memperluas akal sehatnya untuk mencakup seluruh kota. Tidak ada satupun tindakan di kota yang luput dari perhatian. Kota Liu Feng dengan lebih dari 10 juta penduduk adalah kota yang ramai. Warga pergi tentang tujuan mereka, di antara mereka adalah sekitar 1000 abadi. Dia sudah bisa merasakan di mana muridnya berada. Saya tidak pernah berpikir. Dia mengayunkan kepalanya ke sisi dan menghela nafas. Murid pertamaku di alam abadi akan diganggu dan ditendang di waktu luang orang lain. Ya, aku ingin mendapatkan peta bintang, jadi akan lebih baik jika aku membangun diriku dengan sedikit kekuatan. Pertama-tama saya akan menguasai planet Ember Moon yang lemah ini dan mendapatkan beberapa pelayan dan pengikut yang akan membuat pekerjaan saya lebih mudah. Qin Yu bukan orang dengan kesabaran yang berlebihan. Dia tidak akan membiarkan hal-hal surut secara alami. Dia adalah tipe orang yang mengambil hal-hal dengan badai dan perhitungan. Dengan pikiran dia menghilang dari halaman, dia telah berteleportasi ke tujuannya. Sebagai tuan dari Suo Yan dan Zhang Yuan, mereka menyadari lokasi tuan mereka dan sedetik kemudian mereka juga berteleportasi ke lokasi Qin Yu. Jalan-jalan kota Liu Feng lebar dan luas. Jalan-jalan utama memisahkan kota menjadi distrik-distrik yang lebih kecil. Distrik utara seluruhnya adalah markas kediaman dan istana gubernur klan Liu. Disinilah sebagian besar anak dan murid keluarga Liu tinggal. Di satu jalan tertentu di distrik ini ratusan kerumunan orang sedang menonton pertunjukan. Hahaha, seorang pengecut sepertimu benar-benar menjadi tahap awal Yuanyi. Hahaha, seorang pria parubaya mengejek. Liu Hansu meludah keluar dari mulut kotornya. Kerumunan itu tertawa bersamanya mengejek si pengecut. Pria parubaya lainnya mengejek Liu Hansu, kamu adalah yang terlemah dari generasimu. Lihatlah keponakanmu Liu Hanming dan kamu seumuran, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, setidaknya dia adalah tahap Dongsu terlambat. Kalau dipikir-pikir hari ini sampah seperti kamu berani berjalan di tengah jalan seperti hari ini. Itu kejahatan. Pukulan yang akan Anda dapatkan dari Hanming hanyalah makanan penutup Anda saja. Mungkin Anda akan belajar kali ini. Haha, dikelilingi oleh kerumunan Siuzenis ini Liu Hansu yang tampak menyesal berjongkok. Lihatlah dirimu Liu Hansu, bahkan jika kamu mencapai tahap awal Yuanyin kamu masih yang paling lemah dari generasi kita. Lihatlah sekitarmu, apakah ada dari generasimu yang masih pada tahap awal Yuanyin? Pemuda berjubah putih mencibir. Pria ini persis seperti Liu Hanming di dalam rumah Liu. Semua generasi Han dibudidayakan sebagai elit kecuali dia. Tapi Hanming benar, pada awal-awal tahun dia masih yang paling lemah dari yang lainnya. Pangeran tertua, jangan sia-siakan waktumu yang berharga dengan pengumpan bawah seperti dia. Seorang pria parubaya yang agak sopan di samping jubah putih Liu Hanming menasihati. Di belakang keduanya ada selusin pengawal pribadi. Pria parubaya yang tampak bermartabat adalah level 2 abadi. Dia bukan bagian dari keluarga Liu tetapi diundang secara pribadi oleh kakek Liu Hanming untuk merawat Hanming. Baik Hanming dan Hansu adalah putra dari keluarga utama tetapi perlakuan mereka seperti dua kutub yang berlawanan. Yang satu adalah pangeran dan yang lainnya bajingan. Alasan utamanya adalah kekuatan pribadi. Liu bergumam pelan, menyeka aliran darah dari mulut dan dagunya lalu berdiri. Pada saat ini dia memikirkan tuan barunya Qin Yu dan sekaligus dia merasa kepercayaan diri membengkak di dadanya. Berani-beraninya seorang pengecut kecil sepertimu melihat putra sulung. Dia adalah putra tertua dari keluarga utama yang bermartabat. Tuan muda, mari kita kembali. Suara baja pria parubaya halus bergema di pengepungan. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan sikap mengusir pada Hansu.
Pergilah merangkak kembali ke gua tempat Anda datang. Tidak mungkin dia bisa bertahan dan kekuatan abadi level 2 tidak ada bandingannya. Tiba-tiba ledakan gelombang melingkar energi spiritual meletus dengan Hansu sebagai pusat gempa menuju pengepungan. Baik tuan muda pria parubaya yang tampak halus dan rombongan penjaga terlempar beberapa meter ke samping. Mereka semua mendarat di tumpukan yang tidak bermartabat. Penonton terdekat juga dipukul mundur dan meludahkan darah. Sisa penonton yang lebih jauh terlempar ke tanah sementara yang jauh bergegas seperti tikus untuk melarikan diri dari gelombang kejut. Saat debu mengendap dan gelombang ledakan mereda, kerumunan bisa melihat sosok lain berdiri di sisi Hansu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah hitam berkibar. Penonton terkesiap saat merasakan aura bertekanan yang dilepaskan oleh pendatang baru. Secara bersamaan mereka semua memikirkan satu hal, itu adalah master sejati. Pemuda berjubah hitam menyapu semua yang hadir dengan tatapan dingin. Semua orang merasa seolah-olah mereka membatu atau jatuh di air sedingin es. Tatapan dingin itu menembus hati kerumunan. Sebuah suara menghancurkan keheningan, "Itu Master." Hansu tidak bisa menahan kegembiraan atas penampilan spektakuler tuannya. Yang pertama berdiri adalah seorang pemuda berjubah putih yang segera membungkuk dan memasang senyuman. Junior Liu Hanming menyapa senior. "Saya tidak akan pernah berpikir bahwa saudara Hansu akan menjadi murid senior yang ditinggikan. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi saudara Hansu." Ekspresi Qin Yu tidak berubah, itu adalah pandangan yang datar seolah-olah orang ini bahkan tidak ada di matanya. Han Ming melihat ini dan bergumam dengan spontan, kapan Liu Hansu menjadi murid dari guru seperti itu. Tapi pria ini agak terlalu dingin terhadap sapaanku. Tuan Suoyan dan Zhang Yuan muncul di belakang Qin Yu dan menyapa tuan mereka. Qin Yu terus mengamati kelompok Liu Hanming yang gemetar dan tidak bisa menghentikan kekhawatiran di dalam hati mereka. Di antara kelompok ini yang paling kuat pria parubaya yang halus menonjol dari kerumunan. "Maafkan junior ini, tapi aku tidak yakin dari mana asal seniornya." Pria parubaya yang halus adalah level 2 abadi. Dia akan memiliki beberapa pengetahuan tentang para ahli di sekitar sini. Qin Yu tidak menjawab, dia bahkan tidak cenderung meninggalkan pria itu dengan martabat. Yang lainnya secara alami tidak berani mengalah, bukan karena mereka bisa. Qin Yu telah menyelimuti mereka dengan auranya, memperbaiki mereka ke tempat mereka. Tanda-tanda oposisi akan bertemu dengan kematian. Berbicara, "Siapa itu yang berani menyakiti murid saya?" Sebuah suara datar terdengar di sekitar jalan. Orang Hanming itu membungkuk dan menjawab, "Senior, saya menyaksikan salah satu petugas keamanan saya melakukan kekerasan terhadap Liu Hansu yang sedang berjalan di tengah jalan. Tidak mungkin dia akan melakukan hal yang memalukan seperti itu sendiri, bahkan jika dia melakukannya dia tidak akan berbohong kepada seorang ahli, itu akan mendekati kematian." Qin Yu hanya menjawab dengan dua kata yang mana seorang penjaga melangkah dari kerumunan itu. "Aku." Penjaga itu hanyalah praktisi panggung Dongsu yang relatif lemah dari seluruh kota Liu Feng. Liu Hansu adalah orang yang lemah. Menginjak yang lemah adalah hak istimewa dari yang kuat. Apakah ada masalah? Qin Yu memberi pria ini perhatian. Bam! Tubuh tak bernyawa penjaga itu tinggal ditumpukan di tanah, mata terbelalak tidak mengetahui kematiannya. Menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu kepada tuanku. Anda tidak pantas mendapatkan apa-apa selain kematian. Pria di belakang Qin Yu mencibir. Tembakan pembunuhan instan itu dilakukan oleh pria itu Zhang Yuan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ini adalah perintah dari Qin Yu dirinya sendiri. Masa di sekitarnya berkeringat dingin, bahkan kelompok Liu Hanming tersentak kaget. Bahkan pengamat yang paling terampil tingkat 6 abadi dari generasi Liu yang lebih tua tidak melihat bagaimana Zhang Yuan membunuh penjaga itu. Meskipun sesepuh itu tidak ada habisnya, dia tidak akan melakukannya karena Zhang Yuan jauh lebih kuat dari level 6 abadi biasa. Sebelum ada yang menyadarinya, lusinan ahli muncul di ruang udara di atas pengepungan. Setelah kedatangan mereka semua hanya bisa mendengar suara angin ribut. Semua pendatang baru menatap masa di bawah seperti dewa di atas memandangi manusia kecil. Yang di tengah berbicara suaranya menggema di telinga semua orang yang hadir. Siapa yang berani membuat keributan di rumahku?
Siapa? Pria itu tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan dalam sekejap ekspresinya berubah dari salah satu ekspresi murka menjadi tampilan ramah. Pria itu adalah pria parubaya yang tampak tampan. Kakek buyut yang terhormat Han Ming membungkuk dalam-dalam kepada pria itu diikuti dengan busur hormat yang sama dari Hansu kakek buyut yang terhormat. Pria itu adalah kakek dari keduanya yang ini bernama Liu Yun San Sapa senior. Saya tidak tahu apa argumen antara cicit saya tapi senior tolong tahan tangan Anda. Tolong jangan marah penatua itu membungkuk dan menunjukkan senyum sopan yang ramah. Seolah ditakdirkan level 6 abadi di antara para penonton keluar dari kerumunan dan bergabung dengan Liu Yun San. Karena Anda adalah Tuan Liu Hansu maka kita semua adalah satu klan mohon ampuni pelanggaran yang dilakukan Han Ming. Pertengkaran keduanya tidak penting. Pada saat yang sama dia dan Liu Yun San sedang berdiskusi tentang transfer suara. Yun San, jika aku tidak memperingatkanmu sebelumnya dengan transfer suara kesombonganmu akan memprovokasi sosok luar biasa ini dan membawa malapetaka bagi klan Liu kita. Itu akan menjadi dosa besar. Yun San menjawab, Yun San, kurasa kali ini aku berhutang budi padamu. Saya tidak tahu ada 3 ahli untuk secara bersamaan muncul di sini secara tiba-tiba. Belum lagi aku bahkan tidak bisa melihat seberapa kuat ketiganya. Begitu mereka selesai yang kurang dari 1 detik keduanya menunggu tanggapan Qin Yu. Mereka adalah bagian dari eselon yang lebih tinggi dari klan Liu yang berarti mereka mewakili suara yang dihadirkan oleh semua anggota klan Liu. Qin Yu tertawa terbahak-bahak pada dirinya sendiri, ekspresi luarnya tidak berubah. Dia tidak berpikir setelah semua ini berputar-putar dia telah menjadi bagian dari keluarga yang sama sekarang. Alih-alih menjawab secara langsung dia berpaling ke muridnya di sisinya dan bertanya, Hansu, apa yang kamu katakan, bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Hansu ragu-ragu dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Kedua tetua itu mengikuti pandangannya dan menatap Hansu memberi orang itu tatapan penuh pengertian. Dari keduanya yang sebelumnya Yun San dengan cepat menambahkan, Hansu, tolong jangan mengungkit pertengkaran kecilmu dan mengganggu tuanmu, aku sadar sudah lama sekali sejak ayahmu dan kamu datang menemuiku. Setelah ini jika Anda punya waktu kunjungi saya lebih sering. Hansu tidak bisa menghentikan hatinya untuk berubah masam, dia merasakan kesedihan. Sebelum hari ini sebelum dia bertemu Qin Yu, istana kakek buyutnya sendiri tidak terjangkau seperti surga. Dia harus mendekati lebih dari 100 meter dari gerbang depan, dia akan diarak keluar atau kadang-kadang diusir. Tapi sekarang kakek buyutnya yang tinggi hati memberinya perlakuan yang berbeda, satu lagi perlakuan yang baik. Guru, biarkan saja urusan ini berlalu. Lagi pula itu bukan masalah besar. Qin Yu mengangguk, baiklah, karena Hansu berkata begitu aku akan mengampuni hidupmu. Kematian mungkin hukuman yang terlalu berat tetapi cedera tidak. Zhang Yuan, pastikan orang-orang ini perlu istirahat selama 3 bulan. Senior Yun San dan Yuan Tan menatap dengan tidak percaya. Tuan muda Han Ming juga ternganga dengan kebingungan. Yang mereka dengar dari Zhang Yuan adalah seperti yang Anda perintahkan Tuan, dan di saat terengah-engah Zhang Yuan yang berdiri di belakang Qin Yu menghilang. Untuk 10 ranker teratas dengan lebih dari 200 iblis level 9, Zhang Yuan bukanlah monster bagi mereka yang hadir. Untuk menghadapi grup dengan 2 yang terkuat level 2 abadi adalah mudah. Detik berikutnya setelah nafas itu kelompok itu terbaring di tanah memuntahkan banyak darah mengecat tanah yang monoton dengan percikan merah tua. Senior ini sudah keterlaluan. Yun San berbicara, rahangnya sedikit gemetar karena kemarahan yang meningkat. Semangatnya meningkat keganasan, tetapi sebelum hal lain Qin Yu menyapu pandangannya padanya. Liu Yun San bisa merasakan seluruh tubuhnya tanpa sadar bergidik seolah-olah dia telah tenggelam dalam air yang membekukan. Kejutan membangunkannya dari sikapnya yang seperti banteng dan sebelum dia melakukan tindakan yang lebih tidak bisa diubah. Tanpa mengalihkan pandangan dari Yun San dia berbicara untuk pertama kalinya setelah beberapa saat, muridku Qin Yu, jangan difitnah atau diintimidasi. Suaranya lembut tetapi bisa didengar seolah-olah dia berbicara di depan telinga semua orang yang hadir. Hansu, pulanglah bersamaku. Mengapa tinggal di klan yang bahkan tidak memperlakukan mereka sendiri sebagai milik mereka? Anda seharusnya tidak terlalu terikat pada tempat ini.
Jantung Hansu berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir seumur hidupnya bahwa dia akan mendengar sesuatu yang hangat seperti itu. Dia mengingat masa lalunya tetapi sedikit gemetar mencoba untuk tidak membayangkan lagi dan memunculkan kenangan yang menyakitkan. Rumah apakah itu rumah teman-teman yang meludahi dia menggertaknya dan menyerangnya? Itu adalah rumah dari mimpi buruk di dalam hati Hansu. Beban berat disingkirkan. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa begitu sangat lega. Ya Tuan. Klan Liu mungkin dikenal sebagai salah satu dari 3 klan besar tetapi mereka hanya memiliki satu ahli panggung keabadian emas, sisanya hanya yang abadi. Dalam Atlas Qin Yu memiliki lebih dari 200 iblis level 9 dan menghancurkan klan Liu bisa dilakukan dengan anggukan. Berangkat Qin Yu memegang bahu Hansu dan menghilang. Suo Yan dan Zhang Yuan berbalik dan menghadapi para tetua Liu. Keduanya mengarahkan seringai dingin dan licik di wajah mereka dan kemudian mereka juga menghilang. Para tetua saling menatap, kedua dahi berkerut. Di bagian terpencil kota, di rumah kota yang tidak berarti jauh berbeda dari istana mewah markas klan Liu. Pada hari ini sekelompok orang berkumpul di depan halaman di depan rumah itu, rumah Hansu. Sebuah teriakan keras terdengar, guru sedang mengajar Tuan Liu Hansu. Tidak ada yang bisa masuk dalam 6 jam. 2 raksasa kekar berdiri di kedua sisi pintu masuk ke halaman. Keduanya adalah iblis level 8 yang ditarik Qin Yu dari Atlas Pi Huan dan Pi Fan. Ada banyak iblis level 9 dan reputasi mereka tinggi yang membuat 2 iblis level 8 ingin menunjukkan level 9 bahwa iblis level 8 tidak boleh disia-siakan atau dilupakan. Jadi di hadapan tuannya mereka ingin meninggalkan kesan yang baik. Mereka juga merupakan perwakilan dari iblis level 8 sehingga mereka tidak ingin dibayangi untuk senior mereka sebagai sesama iblis. Di luar kediaman ada 3 tetua dari klan Liu, seorang tamu terhormat yang tidak diketahui dari rumah Liu, tamu lain dan sekelompok penjaga elit klan Liu. Para tetua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum pengertian yang tertekan. Yun San, kamu mengatakan bahwa kedua penjaga itu tidak sama dengan keduanya dari hari sebelumnya kan? Pemimpin klan Liu bertanya pada sesepuh lainnya Yun San. Orang itu mengangguk, saya sangat yakin kedua pria ini bukanlah yang sebelumnya. Keduanya adalah seorang wanita dan pria yang tampak kurus, bukan 2 raksasa kekar. Iblis level 8 tamu yang tampak lebih tua, keempat tamu terhormat keluarga Liu berkata, jika saya tidak salah kedua penjaga itu adalah Flame Lions. Kekuatan sebenarnya mereka jauh melampaui level 8 abadi. Paling-paling tetua Xiu hampir tidak bisa menangani satu. Bahkan para penjaga adalah 2 iblis level 8. Setiap salah satu tetua tersentak mereka bisa merasakan tekanan tak terlihat pada mereka. Qin Yu itu pasti lebih menakutkan daripada kedua pria ini. Monster apa? Kapan orang seperti itu datang ke sini? Pemimpin klan juga merasakan sakit kepala karena iblis lebih kuat dari makhluk abadi pada level yang sama. Itu benar, kecuali makhluk abadi itu mengikuti jalur latihan khusus, namun demikian kemungkinannya sangat kecil sehingga hampir tidak ada. Kakak tertua, apakah Anda memperhatikan bahwa 2 penjaga memanggil Qin Yu sebagai tuan? Jika itu adalah struktur hierarki normal maka itu hanya teman dan bukan tuan. Pasti ada lebih dari itu, Yun Tan berkomentar. Pemimpin klan mengangguk, pada itu dia tidak menyadarinya sejak awal. Biasanya hanya di dalam klan super besar yang mengendalikan banyak planet yang akan mengembangkan ahli ini dan hanya ahli ini yang diberi gelar master. Setelah sekian lama Squeak, salah satu penjaga, membuka pintu halaman. Tuan, kami mengatakan Anda boleh masuk sekarang. Penjaga lainnya berbicara, suaranya bergemuruh seperti guntur, tinggalkan pengawalmu di luar, taman tidak akan cocok untuk kalian semua. Pemimpin klan tertawa. Ada satu orang lagi, dia adalah ayah Liu Hansu. Suara bosan mencapai telinga para tamu dari dalam gerbang, biarkan dia masuk kalau begitu. Satu demi satu pemimpin klan 3 tetua tamu tak dikenal dan ayah Hansu berjalan berurutan melalui pintu. Di dalam halaman, Hansu akhirnya menguasai senjata suci kelas atas Hei Yuan. Hari ini dia mengenakan kemeja lengan abu-abu tua yang terbuat dari Hei Yuan sedangkan bagian lainnya berbentuk pedang terbang. Qin Yu duduk di bangku batu diapit oleh Su Yan dan Zhang Yuan di kiri dan kanan. Hansu berdiri sedikit di depannya dan ke samping.
Tamu yang tidak dikenal adalah yang pertama berbicara melalui transfer suara Master Klan. Dua orang yang berjaga sangat kuat, saya tidak bisa melihat semuanya, mereka setidaknya adalah iblis level 9. Dengan sapuan ringan dia bisa memperoleh semua informasi. Oh tidak, buruk, Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Dengan perpaduan jiwanya dan penarikan jiwa dan jiwanya, bahkan seorang keabadian emas tidak akan dapat melihat kekuatan sejatinya, apalagi makhluk abadi yang tidak diketahui. Wajah tamu yang tidak disebutkan namanya memucat, ini klan Master Qin Yu, kekuatannya tak terduga, itu karena dia tidak dapat merasakan sedikit pun kekuatan hidup atau energi spiritual dari tubuh Qin Yu. Pemimpin klan Liu menatap pria parubaya yang tidak diketahui, tiba-tiba sedikit frustrasi karena tamu akan mengatakan Qin Yu adalah level 8 abadi lalu mengatakan kekuatan orang itu tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.